berdasarkan uh, putusan Bapak Presiden dan Bapak Mendagri bahwa pulau tersebut sudah dikembalikan kepada Aceh. Jadi mudah-mudahan tidak ada yang dirugikan, juga Aceh dan Sumatera Utara. Yang penting pulau tersebut adalah dalam kategori NKRI. Itu mimpi kita semua. Jadi mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi permasalahan, aman damai antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo. Apa kabar? Saya Ersman Arif, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Presiden Prabowo Subianto akhirnya memutuskan mengembalikan 4 pulau milik Provinsi Aceh yang sebelumnya diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ke Provinsi Sumatera Utara yang kini dipimpin oleh Gubernur Bobi Nasution, menantu mantan Presiden Joko Widodo. Keputusan Presiden Prabowo ini jelas merupakan tamparan bagi Bobi Nasution yang sebelumnya merasa sudah pasti menang dan memiliki pulau itu. Dia kan dengan PD-nya sudah berani datang ke Banda Aceh dan kemudian menawarkan kerjasama, kolaborasi untuk mengelola 4 pulau itu kepada Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Dan itu untungnya langsung ditolak oleh Muzakir Manaf. Sementara Tito sebelumnya juga merasa bahwa keputusannya itu sudah final. Karena kan dia menyatakan kalau ada rakyat Aceh yang keberatan maupun pemerintah Provinsi Aceh keberatan, silahkan menggugat ke PT UN. Dan Tito menyatakan bahwa dia tidak keberatan kalau digugat itu. Jadi kalau lihat sikap dari Bobi, lihat sikap dari Tito, ini sudah final. Dan dengan keputusan ini jelas merupakan kekalahan bagi Jokowi dan kroninya. Ini kalau kita runut dari Raja Ampat, ini adalah kekalahan Jokowi dan kroninya yang kedua. Setelah sebelumnya kan Prabowo juga memutuskan membatalkan 4 izin usaha pertambangan di Raja Ampat. Jadi kalau di Raja Ampat ada Bahlil, yang jelas itu kroninya Joko Widodo. Sementara di Aceh ini, di Sumatera Utara, ya karena di situ ada langsung menantunya Joko Widodo. Keputusan Presiden Prabowo itu diambil dalam rapat kabinet terbatas yang dia langsung pimpin ini, dan terlihat sekali urgensinya karena dia langsung memimpin rapat via Zoom itu, padahal Presiden Prabowo itu tengah melakukan perjalanan menuju Rusia setelah sebelumnya melakukan kunjungan kerja ke Singapura. Hadir dalam rapat kabinet terbatas itu Menteri Dalam Negeri, Mensesnek Prasetyo Hadi, kemudian Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, dan dihadiri oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Pada hari ini, pemerintah dipimpin langsung oleh Bapak Presiden. Tadi kita mengadakan rapat terbatas dalam rangka mencari jalan keluar terhadap permasalahan dinamika 4 pulau di Sumatera Utara dan di Aceh. Berdasarkan laporan dari Kementerian Dalam Negeri, berdasarkan dokumen-dokumen, data-data pendukung, dan kemudian tadi Bapak Presiden telah memutuskan bahwa pemerintah berlandaskan kepada dasar-dasar dokumen yang dimiliki oleh pemerintah telah mengambil keputusan bahwa keempat pulau, yaitu Pulau Panjang, kemudian Pulau Lipan, kemudian Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek, secara administratif berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh pemerintah adalah masuk ke wilayah administratif Provinsi Aceh. Untuk lebih detailnya, nanti Bapak Mendagri kami minta untuk memberikan penjelasan kronologis berbasis dengan dokumen-dokumen yang dimiliki, yang ditemukan, baik dalam bentuk ada yang dari pemerintah Provinsi Aceh juga, kemudian ada yang dimiliki oleh
Setnek, dokumen di Setnek, kemudian juga ada dokumen yang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri. Nanti kami minta kepada Bapak Mendagri untuk memberikan penjelasan secara detail. Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini menjadi jalan keluar yang baik untuk kita semuanya, ya, bagi pemerintah Aceh, bagi pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Ini menjadi solusi yang kita harapkan ini mengakhiri semua dinamika yang berkembang di masyarakat, termasuk kami juga diminta oleh Bapak Presiden untuk meluruskan isu-isu yang berkembang bahwa berkenaan dengan dinamika 4 pulau ini, ya, bahwa tidak benar jika ada satu pemerintah provinsi yang ingin, ya, dalam tanda kutip, ya, memasukkan ke 4 pulau ini ke dalam wilayah administratifnya. Jadi kami mohon kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara maupun juga masyarakat Aceh untuk memahami bahwa proses yang terjadi, dinamika yang terjadi, nanti akan diberikan penjelasan oleh Bapak Mendagri supaya kita paham duduk persoalannya. Ya, jadi kami harapkan dinamika ini segera bisa kita akhiri supaya kita kembali bersatu, ya, baik masyarakat Sumatera Utara maupun masyarakat Aceh yang kita semua tahu, ya, bahwa kedua provinsi ini berdekatan, kedua provinsi ini saling bersaudara, kedua provinsi ini kegiatan ekonomi saling menopang satu sama lain. Jadi jangan karena adanya dinamika terhadap 4 pulau ini, ya, berkembang isunya kemana-mana yang kontraproduktif. Bagaimana ceritanya akhirnya pulau itu diputuskan oleh Presiden dikembalikan ke Aceh, padahal sebelumnya Menteri Dalam Negeri sudah bersikeras gitu ya, mempersilahkan Pemprov maupun rakyat Aceh menggugat. Ini dijelaskan oleh Menteri Dalam Negeri secara panjang lebar gitu. Nah inilah dokumen yang menurut kami sangat penting, yaitu Kep Mendagri nomor 111 tahun 1992. Ini tanggalnya adalah 24 November 1992. Di sini nggak ada tanggalnya, tapi di dalam lampiran, saya ulangi, ada satu kertas yang di situ menunjukkan bahwa ini dokumen yang masih warna kuning nih. Ya. Lama sekali. Ya. Makanya saya buatkan berita acara. Saya sampaikan yang menemukan agar buat berita acara. Dan berita acara sudah kita sampaikan. Karena ini dokumen peristiwa penting yang harus didokumentasikan. Dan mereka yang menemukan bisa menjadi saksi. Ya. Bukan diada-adakan misalnya. Dan ini tertanggalnya surat di sini tertanggal 21/11/92 di arsipnya sini. Ya. Dokumen ini kenapa penting? Dokumen ini menunjukkan bahwa adanya semacam pengakuan, mengendorse bahwa kesepakatan antara dua gubernur di tahun 1992 itu yang fotokopi tadi benar adanya. Jadi menjadi legalisasi bahwa kesepakatan itu terjadi. Nah, ada poin yang sangat penting sekali dalam poin itu, dalam Kep Mendagri maupun kesepakatan itu. Dalam kesepakatan dua gubernur tersebut disampaikan batas wilayah, ada 4 poin batas wilayah. Kalau mungkin bisa ditunjukkan yang kesepakatan dua gubernur yang tadi. Di poin yang nomor 3 disebutkan, ya, diantaranya mengacu kepada batas wilayah Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Utara dan Aceh itu mempedomani kedua belah pihak disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri mempedomani peta topografi TNI AD 1978. Nah, kita buka petanya yang mana? Lihat petanya, inilah petanya. Peta topografi TNI AD tahun 1978. Kalau kita melihat di situ ada titik-titik garis di darat dan di lautnya. Yang menarik adalah di lautnya ada garis sendiri. Garis sendiri, titik-titik, tolong dilihat ya. Dan ini menjadi dasar bagi kita bahwa 4 pulau yang dimaksud, pulau paling atas ya, Mangkir Besar, Gadang namanya, Mangkir Kecil, Ketek,
kemudian yang tengah Pulau Lipan, yang paling putih itu paling besar namanya Pulau Panjang, itu tidak masuk wilayah Sumatera Utara, tapi masuknya adalah Aceh. Nah, kalau kita lihat lagi lebih detail lagi, coba lihat petanya yang kita zoom. Nah, ini peta aslinya yang menjadi lampiran kesepakatan antara dua gubernur yang sebelah kiri. Kalau gini nggak begitu terlihat ini. Kemudian di dalam Cap Mendagri juga disebutkan ini. Nah, kita coba zoom di sebelah kanan, kita sangat terlihat jelas. Jadi Singkil waktu itu masih kecamatan Singkil. Tapon di tengah sudah menjadi kabupaten. Itu yang warna merah itu kami yang melingkari untuk supaya kita bisa melihat dengan jelas. Nah, di situ terlihat ada titik-titik, ada pulau 1, 2, 3, 4 di lautnya. 4 pulau itu di luar titik-titik batasnya Sumatera Utara. Artinya saat itu kesepakatan 4 pulau ini adalah masuk di wilayahnya Kabupaten Aceh Singkil, belum Kabupaten Aceh Singkil, masuk provinsi saya ulangi pemerintah Aceh yang sekarang. Nah, kira-kira itulah. Dengan dasar ini maka kami mengajukan 4 saran. Yang pertama, sebaiknya untuk Gubernur Aceh dan Sumatera Utara mendasarkan data-data yang ada, lebih baik disarankan melakukan kesepakatan kembali khusus 4 pulau ini, supaya tidak menjadi polemik dan menjadi kejelasan di masa mendatang. Kemudian ketika beliau berdua sudah bersepakat sebagai kepala pemerintahan dua daerah ini, maka Mendagri akan melakukan revisi Cap Mendagri nomor 300 dan seterusnya. Kami masukkan 4 pulau itu ke dalam cakupan Kabupaten Aceh Singkil Aceh. Yang ketiga, kami menyarankan nanti BIG agar melakukan revisi Gaseter Republik Indonesia. Gaseter itu yang berisi tentang pulau-pulau, di mana cakupan 4 pulau ini masuk ke dalam administrasi Kabupaten Aceh Singkil Aceh. Yang terakhir nanti BIG, Badan Informasi Geososial dan Kemendagri menyampaikan perubahan ini kepada United Nations Conference on Standardization of Geographical Name atau UNCSGN, sehingga dengan demikian menjadi posisi yang sudah legal dan kuat bahwa 4 pulau ini secara hukum dengan dokumen-dokumen yang ada, ditambah dengan juga memang ada tambahan-tambahan historis, ada keberadaan jejak-jejak dari warga Aceh Singkil, lain-lain sana, itu menjadi petunjuk dan pendukung. Tapi yang paling utama adalah dokumen ini. Itulah kira-kira apa yang kami sampaikan, dan alhamdulillah tadi Bapak Presiden juga sudah memberikan arahan melalui Zoom meeting beliau, dan kemudian disaksikan oleh Bapak Presiden, Bapak Gubernur Aceh dan Bapak Gubernur Sumatera Utara juga sudah menandatangani kesepakatan tersebut. Kalau boleh bisa ditampilkan, disaksikan oleh Menseknek dan Mensekap. Jadi saya kira posisinya sudah sangat clear. Nah, inilah kesepakatan yang tadi sudah ditandatangani. Ya, ini sama saja dengan merevisi kesepakatan 1992. Saksinya ditambah lagi bukan hanya Mendagri tapi Menseknek, tapi lebih spesifik yaitu mengenai masalah 4 pulau. Kami kira demikian yang kami sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sengaja nggak mengambil bagian pernyataan Mendagri lain yang menjelaskan secara kronologis ya kenapa kemudian itu diserahkan kepada Bobi. Itu sebenarnya lebih pada upaya dia membela diri gitu ya. Kasus ini kan dampaknya itu memang sangat serius. Itu yang saya nggak paham kenapa orang seperti Pak Tito tidak memikirkan dampak itu ya. Karena setelah putusan itu kan muncul kemarahan yang luar biasa dari kalangan rakyat Aceh, dan juga mereka ini kompak ya, bukan hanya rakyat saja, para pimpinannya mulai dari provinsi sampai kabupaten, bahkan kemudian perwakilan DPR RI, DPD RI, dan kemudian DPR Aceh ini ya, yang mereka kemudian membentuk forum bersama untuk menuntut agar itu dikembalikan gitu. Dan harusnya memang ini sejak awal disadari ya, jangan hanya kemudian sekedar ambisi mengambil alih saja pulau itu, kemudian dia tidak memikirkan dampaknya yang lebih serius. Nah, ini memang secara halus akhirnya disampaikan oleh
Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang memberikan pernyataannya dalam jumpa pers tadi itu yang secara halus dia bukan sebenarnya dia menyindir bahwa ini yang penting paling penting itu adalah bahwa keempat pulau itu tetap berada dalam naungan NKRI. Ya memang taruhannya tadi 4 pulau itu bisa membuat berantakan NKRI loh ya kalau tidak segera dikembalikan ke Aceh. Pada hari ini mungkin satu sejarah, walaupun kecil, tapi yang satu sejarah juga antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara. Jadi mudah-mudahan ini sudah clear, sudah tidak ada masalah lagi. Berdasarkan putusan Bapak Presiden dan Bapak Mendagri bahwa pulau tersebut sudah dikembalikan kepada Aceh. Jadi mudah-mudahan tidak ada yang dirugikan, juga Aceh dan Sumatera Utara. Yang penting pulau tersebut adalah dalam kategori NKRI. Itu mimpi kita semua. Jadi mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi permasalahan, aman damai antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara. Terus itu juga bagi rakyat Aceh, terima kasih kepada Bapak Presiden yang kita sayangi, Bapak Presiden Prabowo Subianto dan juga Bapak Mendagri, Pak Tito. Bagaimana dengan Bobby? Bobby ya sama seperti Tito, terkesan dia membela diri dan kemudian dia menyatakan bahwa jangan mau diadu domba. Sebenarnya nggak ada yang mau diadu domba, justru karena keputusan dia ini seperti dikatakan oleh Menko Hukum Yusril kan bahwa ini katanya soal penyerahan ke Provinsi Sumatera Utara itu sebenarnya tadinya munculnya itu dari usulan dari Bobby, itu seperti dikatakan oleh Yusril. Bahwa 4 pulau yang berada kemarin dikatakan masuk wilayah Sumatera Utara sesuai dengan sejarahnya, sesuai dengan catatannya, dokumennya, mulai tadi disampaikan oleh Pak Mendagri, mohon izin Pak Mendagri, dari tahun 92, dasar peta Topat yang dipakai 1978, itu adalah 4 pulau ini masuk ke wilayah Aceh. Dan persoalan yang selama ini disampaikan, yang selama ini kita persoalkan, mohon izin dalam kesempatan kali ini, mohon izin, Prof. Baru hari ini kami, mungkin saya dan Pak Gubernur Aceh, yang hari ini menandatangani surat tentang batas-batas wilayah. Kan tadi sudah disampaikan tentang batas wilayah sudah dimulai dari tahun 1992, mohon izin umur saya baru 1 tahun, dan 2008 saya masih SMA, dan 2017 saya belum menjadi pejabat publik, dan 2020 saya masih baru menjadi wali kota Medan, dan baru ini di 2025 tanda tangan saya sebagai gubernur itu menyatakan adalah 4 pulau ini masuk ke wilayah Aceh. Jadi mohon izin, saya minta kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara juga tentunya, Aceh adalah wilayah yang bertetangga dengan kita, jangan mau terhasut, jangan mau terbawa gorengan. Oleh karena itu apapun kondisinya hari ini, untuk seluruh masyarakat Sumatera Utara, kalau ada laporan ke masyarakat Aceh ataupun sejenisnya, saya sebagai Gubernur Sumatera Utara menyampaikan tolong itu diberhentikan, karena kesepakatan hari ini bukan hanya tentang Aceh dan Sumatera Utara, tapi untuk bangsa dan negara kita. Pak Presiden tadi sudah menyampaikan, dan tadi Pak Gubernur Aceh juga sudah menyampaikan, ini masih masuk wilayah NKRI, dan sekali lagi kami menyampaikan terima kasih atas support dari Bapak Presiden. Oleh karena itu hari ini persoalan tentang 4 wilayah atau 4 pulau ini bisa kami selesaikan dengan baik,
dengan bijak dan dengan cepat. Terima kasih. Nah, saya kira nggak terlalu penting banget ya apa yang dinyatakan oleh Bobi, yang sekarang jelas bahwa ini diputuskan oleh Presiden Prabowo dikembalikan ke Provinsi Aceh, dan saya kira ini bisa membuat tensi kemarahan warga Aceh itu turun gitu ya, karena memang ini bahaya sekali nih kalau tidak segera diambil langkah oleh Presiden. Ini kan bisa mengundang bahaya disintegrasi di Aceh, dan sekaligus kalau di Aceh kembali terjadi pemberontakan, ini kan membuat destabilisasi pemerintahannya Prabowo ya. Jadi ini sejarah menunjukkan bahwa rakyat Aceh ini kalau melakukan perlawanan nggak kaleng-kaleng lah ya. 2 kali perlawanan itu Daud Bereh, kemudian berhasil dibujuk, dan yang terakhir itu Gerakan Aceh Merdeka sampai 26 tahun. Dan itu kan menguras sumber daya dari pemerintah Indonesia, baik dari sisi personil TNI yang dikerahkan maupun kepolisian juga yang dikerahkan, dan juga tentu saja anggaran untuk operasi-operasi militer yang dilakukan di Aceh itu sangat mahal. Belum lagi dari sisi rakyat Aceh kan tentu saja muncul trauma, dan kemudian ini sebenarnya sudah hampir hilang lah, apalagi sekarang muncul generasi baru pasca tsunami itu yang sebenarnya mereka tidak punya memori kolektif permusuhan dengan pemerintahan pusat. Nah, hanya gara-gara 4 pulau ini yang sebenarnya kita juga mempertanyakan apa sih urgensinya Bobi menginginkan menguasai 4 pulau itu, kecuali alasannya bahwa itu lebih dekat secara geografis dengan Provinsi Sumatera Utara. Ya, banyak orang kemudian curiga ini bagian dari upaya dia untuk merebut sumber daya alam, terutama berkaitan dengan migas yang ada di Aceh. Tapi dia tidak berpikir bahwa dampaknya itu sangat serius. Untungnya sekali lagi, ini Presiden Prabowo mengambil keputusan yang sangat tepat, seperti halnya yang terjadi di Raja Ampat, kendati ini konsekuensinya Pak Prabowo dia akan berhadapan dengan Joko Widodo. Atau bukan hanya Pak Joko Widodo ya, geng Solo. Saya Subhan Arif, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.